Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Nah, Ngariung kali ini alhamdulillah masih berkesempatan buat jalan-jalan ke kewilayahan dan masih di Bandung Timur juga nih. Kali ini lagi ada di Kecamatan Arca Manik. Tentunya kalau misalkan kita bicara tentang Bandung Timur, ini suasananya juga masih asri banget, dan ini lagi ada di kantor kecamatannya langsung, ada di semacam pendoponya gitu. Dan untuk kita mengetahui informasi tentang Kecamatan Arca Manik, apa aja yang ada di Arca Manik, kita bakal langsung ngobrol sama Pak Camatnya nih. Dan sekarang Pak Camat nggak sendiri karena ditemenin juga sama Bu Lurah. Langsung aja kita kenalan. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah Bapak, ini kan kemarin kita juga udah jalan-jalan di Bandung Timur, udah di Kecamatan Cibiru, udah Cinambo, udah. Nah sekarang di bagiannya Arca Manik nih. Tapi mungkin ini juga ada sebagian warga Arca Manik ataupun di luar warga Arca Manik yang belum mengenal Bapak, boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Pak. Ya, terima kasih Teh Adel, terima kasih tim Diskominfo yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan podcast. Selamat pagi warga Arca Manik yang saya hormati, saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Willy Yudia Laksana. Alhamdulillah saya ditugaskan menjadi camat Arca Manik terhitung bulan Juli yang lalu, jadi belum genap 2 bulan kelihatannya. Hadir juga di samping kanan saya Ibu Lurah Sukamiskin, Ibu Farida, yang alhamdulillah bisa berkesempatan hadir bersama di sini. Ya, nah mungkin ini juga buat pertama kalinya nih Pak Camat podcast dibarengin sama Bu Lurah. Karena biasanya kalau kemarin-kemarin Pak Camat sendiri ataupun sama Bu Sekcamnya. Kalau sekarang spesial kayaknya Teh. Ya, spesial tentunya. Nah, Ibu mungkin juga bisa disapa juga dari ibunya sendiri. Siap. Buat warga Kelurahan Sukamiskin khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, saya perkenalkan, saya Farida Agustini, Lurah Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung. Alhamdulillah, terima kasih juga Teh Ade. Sungguh merasa bagaimana gitu saya di acara ini berdampingan dengan Pak Camat. Pak Camat juga memang di sini belum lama, baru 2 bulan juga belum, tapi insya Allah mungkin ya Pak Camat nanti yang Teh Ade tanyakan, insya Allah kita bisa menceritakannya. Siap. Dan mungkin ini kan kalau misalnya kita bicara tentang Kecamatan Arca Manik nih Pak, tentunya selain salah satu kecamatan yang memang penduduknya juga banyak, terus juga tetap masih ada ruang terbuka hijaunya juga, tapi mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, ini sekarang gimana sih kondisi Kecamatan Arca Manik sekarang? Ya, terima kasih Teh Ade. Jadi Arca Manik merupakan salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Kalau berbicara luasan wilayah, ini Arca Manik ini kurang lebih 600 hektar dengan penduduk 72.000 kurang lebih. Terdiri dari 58 RW dan 289 RT, termasuk yang tersebar di 4 kelurahan. Kelurahan Sukamiskin, Kelurahan Cisarantan Kulon, Kelurahan Cisarantan Bina Harapan, dan Kelurahan Cisarantan Endah. Nah tentu situasi ini begitu dinamis ya. Namun dikaitkan dengan situasi pandemi COVID nih Teh Adel ya. Berdasarkan hasil rilis dari PPID Kota Bandung, termasuk juga dari berbagai sumber platform digital, memang kasus harian aktif ya terkait dengan COVID ini di Kecamatan Arca Manik sedang mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Dari 30 kecamatan, posisi hari ini kalau berdasarkan data per kemarin tanggal 6 Agustus ya Bu Lurah, Kecamatan Arca Manik itu berada di posisi peringkat teratas, peringkat pertama. Demikian juga Kelurahan Sukamiskin. Arca Manik terdapat kurang lebih 80 kasus harian aktifnya, termasuk juga di Sukamiskin ada 39 ya Bu Lurah ya kasus harian aktifnya. Nah tentu ini menjadi PR besar kita dalam waktu dekat. Di minggu-minggu ini juga kita sudah menerapkan berbagai hal, termasuk melakukan konsolidasi dengan Porkopimcam, baik itu di Satgas penanganan COVID tingkat kecamatan maupun kelurahan. Dan tentu paling tidak ada 2 hal yang ingin kami laksanakan di minggu-minggu ini.
Yang pertama tentu menyangkut masalah penanganan dan pengendalian angka kasusnya. Berarti intensitas sosialisasi woro-woro keterkaitan dengan protokol kesehatan adalah keniscayaan yang harus kami lakukan. Betul. Dan kalau bisa dilipat gandakan intensitasnya. Nah, termasuk juga yang kedua melakukan percepatan vaksinasi booster nih. Ya. Alhamdulillah di minggu yang lalu kita sudah firm dengan data paling tidak terkolek sampai dengan hari ini 10.000 warga Arca Manik yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis kedua. Artinya itu sasaran yang akan kita tetapkan untuk melaksanakan vaksinasi dosis ketiga atau booster di minggu-minggu ini juga gitu. Nah, maka dua kegiatan ini akan kita lakukan secara masif dan paralel. Oke, jadi memang terus upaya vaksin booster dan juga woro-woro dilakukan di masyarakat ya Pak ya? Ya, ya. Nah, untuk kecamatan sendiri kan ini skupnya lumayan besar, ada 4 kelurahan juga gitu yang harus ditangani. Dan untuk di Sukamiskin sendiri nih Bu, gimana sih Bu penanganan COVID-19? Karena memang katanya tadi kata Pak Camat juga lagi ada di klasemen teratas katanya gitu. Kalau misalkan bergabung Iya, betul betul sekali Pak Adel. Jadi pas lihat pengumuman ya Pak ya, wah Sukamiskin teratas sekitar 39. Penanganannya memang di sini di Kecamatan Arca Manik sendiri kita tidak henti-hentinya diarahkan, dibimbing oleh Pak Camat bahwa kita langkah-langkah yang mesti cepat, jangan lengah gitu ya dilakukan. Untuk Sukamiskin sendiri kemarin baru saja 27 Juli kita mengadakan booster ya Pak Camat ya. Alhamdulillah sekitar 200 orang datang untuk divaksin. Kemudian juga insya Allah Pak Camat hari Rabu juga kita mau melaksanakan vaksin juga, udah koordinasi dengan Puskesmas Arca Manik. Dan langkah-langkahnya juga Pak Camat kita waro-waro lebih insentif lagi, sekarang lebih diseringkan lagi. Betul. Jadi apalagi sekarang memang sih kalau Sukamiskin sendiri kayaknya agak beda ya dengan 3 kelurahan, karena Sukamiskin itu kan dilihat dari ekonomi menengah ke atas, banyak KP-KP kan sekarang di Arca Manik itu. Jadi dari asalnya rumah penduduk jadi KP kan. Jadi ya Pak Camat betul. Jadi tiap malam kita Pak, saya sambil pulang atau sambil saya dengan Linmas atau dengan ini Tantrib kecamatan kita waro-waro lagi Teh Adel. Bahkan ada yang tidak pakai masker, kita sambil bagi masker, sambil waro-waro dan sambil menghimbau mengajak untuk vaksin yang belum divaksin gitu. Jadi nanti hari Rabu nanti ada vaksin ya, besok Rabu. Ya. Oke, jadi mungkin ini buat warga Sukamiskin yang lagi nonton bisa langsung datang ke kelurahan Sukamiskin. 500 ya. Ada. Kita sekarang sasaran 500. Jadi kita Pak Camat sesuai arahan dari Pak Camat, kita bikin undangan langsung Pak. Jadi sekarang tidak hanya diumumkan, diundang langsung melalui RW-RW-nya. Jadi tolong Pak RW ini himbau nih namanya ini gitu ya. Jadi alhamdulillah insya Allah Pak Camat mudah-mudahan sasaran 500 ya bisa datang gitu. Ya. Oke, semoga ya upaya-upaya untuk menangani COVID amin bisa melandai kembali. Amin, betul. Nah, tapi ini kalau misalnya kita juga bicara soal Arca Manik, Sukamiskin, selain dari COVID-nya tadi kan selain itu juga banyak banget potensi-potensi yang ternyata ada di Arca Manik nih Pak. Dan untuk dari kecamatan sendiri nih Pak, apakah ada program khusus untuk memberdayakan juga masyarakatnya di Arca Manik ini Pak? Ya, terkait dengan hal itu, apalagi dikaitkan dengan upaya kita melakukan upaya pemulihan ekonomi ya. Di tengah krisis pandemi COVID ini juga tidak lepas dari program yang secara inline berada di pemerintah kota. Beberapa kali kita juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan ya untuk para UKM, termasuk wira swasta baru ya, wira usaha baru. Nah, termasuk juga beberapa waktu ke belakang kita juga mendapat perhatian khusus dari DPM PTSP untuk memberikan layanan pemberian nomor induk berusaha ya, NIB untuk warga, untuk para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Arca Manik. Paling tidak kemarin ada 80 warga ya yang sudah terfasilitasi dengan NIB. Nah, maka harapannya ke depan program kegiatan yang pro terhadap pemulihan ekonomi itu akan terus kita galakan, apalagi kita juga sudah difasilitasi dari program PIPPK ya. Betul. Bu Lurah, di masing-masing kelurahan juga sudah ada porsinya dalam rangka pemulihan ekonomi dimaksud gitu Teh Adel. Ya, oke. Nah, mungkin berarti sekarang ini juga lagi fokus ke UMKM ya. Karena memang Kota Bandung ini juga lagi fokus sama yang namanya akselerasi ekonomi nih Pak. Untuk di kecamatan sendiri, apakah juga ada fasilitas pelatihan-pelatihan khusus kah? Apalagi untuk milenialnya nih Pak? Ya, betul. Nah, kebetulan juga alhamdulillah di 2020 awal kemarin ya, alhamdulillah di
Kecamatan Arca Manik masih berada di area perkantoran Arca Manik. Ya. Kita sudah terfasilitasi dengan fasilitas co-working space. Ya. Sudah ada co-working space-nya. Sementara ini masih dikelola oleh kami gitu ya. Dan di minggu-minggu ini juga kita akan serahkan kepada kelompok masyarakat. Ya. Biar kebermanfaatan dan nilai tambahnya itu akan terasa di masyarakat. Nah, dengan harapan bahwa adanya CWS ini juga bisa meningkatkan berbagai macam program kegiatan, terutama pelatihan-pelatihan gitu ya. Beberapa kali juga kita sudah melakukan pelatihan, baik itu dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ya, termasuk juga dengan Shopee ya kemarin ya. Dengan e-commerce juga ya Pak dengan ya? Dengan e-commerce ya, untuk wirausaha yang memang rintisan-rintisan gitu ya. Dan tujuannya justru sangat luar biasa karena e-commerce tersebut juga siap untuk memfasilitasi sampai produknya bisa diekspor begitu. Luar biasa. Nah ini tentu kesempatan emas nih, khususnya untuk kaum milenial yang ada di Arca Manik nih. Yuk manfaatkan segera co-working space yang ada di Kecamatan Arca Manik. Jadi itu nanti akan bebas dipakai untuk sama masyarakat ya Pak ya? Iya. Kita akan alihkan dulu yang secara pengelolaannya itu masih di kita akan alihkan ke kelompok masyarakat. Nah, kita sedang proses di situ, kita melakukan seleksi dan lain-lain. Ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, insya Allah kepengurusan itu sudah terbentuk dan itu bisa running begitu Teh Adel. Oke, nah Pak, selain dari UMKM sendiri nih Pak, apakah ada potensi perekonomian lainnya di Arca Manik? Karena kan kalau misalkan kita bicara Bandung Timur, ini identik juga dengan buruan sayanya nih Pak. Gimana sih pemaksimalan program itu di Arca Manik sendiri Pak? Ya, karena buruan saya ini menjadi program strategis pemerintah kota, jelas secara inline juga kita melakukan berbagai macam upaya. Yang pertama tentu kita fasilitasi, kita akomodasi dari sisi pembiayaan ya. Jadi berbagai level pemerintahan, baik itu di kecamatan, di kelurahan, kita anggarkan sejumlah anggaran untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Ya katakanlah di kelurahan ada PIPPK, ya hampir sebagian besar juga komponen pembelanjaannya itu untuk fokus di buruan saya. Saya ambil contoh saja di Sukamiskin, dari 17 RW yang ada ya paling tidak hampir 60% RW-nya itu udah mengakses buruan saya. Nah tentu apalagi buruan saya kemarin di 2 tahun terakhir pada masa pandemi itu juga memberikan nilai positif dan kebermanfaatan tentunya ya bagi masyarakat sekitar terutama yang membutuhkan. Gitu Teh Adel. Ya, siap. Ini tadi UMKM-nya perekonomian juga terus melakukan akselerasi, buruan sayanya juga terus didukung ya Pak ya. Nah ini Bu, dulu juga sempat kan kita Bu, podcast juga sama Bu Siti nih, salah satu warga yang memang peduli akan kebersihan dan kesehatan di Arca Manik sendiri nih. Terutama di Sukamiskin ya Bu ya. Nah untuk program kesehatan sendiri, karena kan tadi juga di sini sebesar hampir 60% juga pemukiman, terus juga padat penduduk gitu. Untuk menjaga kesehatan sendiri di Kelurahan Sukamiskin khususnya, itu seperti apa Bu? Ya Teh Ade, untuk menjaga kesehatan sendiri mungkin pertamanya pasti pelatihan tidak akan hilang ya. Pelatihan kepada para kadernya, kepada para pokja PKK, pokja posyandu, dimulai dari balitanya dulu nih. Posyandunya bagaimana supaya balita sehat, mulai dari PMT-nya kan itu udah terus ya. Terus terkait dengan Bu Siti sendiri tadi terkait pemukiman, kita udah ini ya Pak Camat ya, kita udah mungkin pada tahu bahwa di sini ada program Bank Kasep ya Pak Camat. Alhamdulillah kemarin Pak Camat juga menerima penghargaan dari Kecamatan Arca Manik. Jadi kita terkait ODF-nya. Jadi sangat konsen terhadap ODF-nya karena ternyata banyak warga kan yang masih belum tertib gitu untuk itunya. Jadi alhamdulillah dengan adanya Bank Kasep, Bangga Kagungan Septic Tank, mungkin kita udah hampir ini ya Pak Camat ya, penduduk di kita pada punya septic tank gitu. Jadi alhamdulillah, jadi mereka itu perlahan ya Pak Camat, kita sedikit-sedikit. Memang sih punten, jangankan orang yang ekonominya kurang, ada beberapa orang yang banyak ya yang ngerti ekonominya kuat, nggak punya septic tank asalnya, tapi akhirnya alhamdulillah kita terus-terusan ngasih ini himbauan, ngasih pengertian bahwa itu hidup sehat itu diawali dari rumah masing-masing, harus punya tempat pembuangan yang betul-betul itu septic tank. Alhamdulillah kita sudah ya Pak ya, dengan adanya Bank Kasep, Bu Siti, Pak Camat, kita koordinasi terus.
insya Allah kesehatan di Arca Manik meningkat. Insya Allah ya Bu ya. Nah dari ODF sendiri itu kan memang juga sebagai tolak ukur kesehatan dan kebersihan dari masyarakat ya Bu ya. Tapi selain dari septic tank dan juga ODF yang baik gitu ya Bu ya, karena ini juga padat penduduk di Arca Manik gitu. Jadi mungkin untuk produksi sampahnya setiap hari juga banyak. Nah untuk upaya sendiri nih Bu dari kecamatan maupun kelurahan, upaya dari penanganan sampahnya sendiri itu seperti apa Bu? Ya alhamdulillah Teh Adel, kalau ditanya sampah itu jadi suatu tantangan, Pak Camat seneng gitu ngejawab. Jadi gini ya, mungkin kalau secara umum 4 kelurahan saya juga bisa dipantau, lihat-lihat semua udah mulai berjalan terkait sampah. Tapi untuk Bulura sendiri, saya mah mbak nyaritakeun di kelurahan sendiri aja. Pak Camat, jadi ini Pak Camat pertamanya teh dulu sejarahnya teh tahun 2018 Sukamiskin itu masuk ke dalam 8 kelurahan KBS ya teh ada kawasan bebas sampah itu 2018 loh. Mah pas tahun 2020-nya Sukamiskin sama Cihaur Gelis ditetapkan menjadi percontohan Kang Pisman oleh Pak Wali Kota Bandung itu. Jadi alhamdulillah sejak Sukamiskin dijadikan percontohan Kang Pisman, alhamdulillah mulai dari bantuan sarana prasarananya Pak Camat diperhatikan, dan jangan kita sampai hanya jangan bahagia dikasih bantuan saja sarana, tapi karakter masyarakatnya betul. Jadi alhamdulillah dimulai dari pelatihan kepada mamang-mamang sampahnya, pelatihan kepada para RW bahwa kita itu harus nomor 1 Pak Wali almarhum nitip Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Seperti di kecamatan sendiri sekarang kan jarang ada aqua gini ya, kurangi sampah, pisahkan. Jadi alhamdulillah untuk Sukamiskin sendiri semua RW 17 sudah mulai memisah sampah. Memang sih persentasenya beda-beda tiap RW itu. Bahkan ada yang udah 80% Pak Camat, RW 2, RW 9, RW 1. Jadi Neng untuk kesehatan di bidang sampah sendiri sekarang di Sukamiskin sendiri sampah sudah mulai dipilah dari sumbernya. Maksudnya dari rumah tangga masing-masing sudah dipilah. Yang organiknya kan diakut sama si mamang sampah. Yang anorganiknya jadi uang kan, seperti botol-botol atau dut. Yang organik itu dipilah, yang organik diakut, diolah di tempat RW masing-masing. Jadi RW yang punya lahan sekaligus mengolah yang organiknya. Jadi nanti setelah si organik itu diolah untuk maggot, untuk para belek, untuk ayam, itunya untuk siapa? Yang kembali ke masyarakat. Sekarang masyarakat ya, contoh RW 9 itu terkenalnya Kampung Takakura. Sebulan itu Pak Camat saya senang gitu lihatnya, itu ibu-ibu yang memilah sampah, kan organiknya mah tuntas ya diolah. Yang organiknya Pak Camat kalau udah diambil oleh bank sampah Pak, satu kali ngakut itu ada 400.000, ada 500.000. Mungkin mereka ditabung bisa piknik Pak, bisa bikin seragam itu dari sampah. Jadi kata siapa? Sampah itu bukan rujit, katanya Bulura, tapi jadi duit. Yang penting bisa mengolahnya. Betul. Organik diolah, bank sampahnya masuk ini. Keren pokoknya. Kapan-kapan ditunggu aja Sukamiskin. Boleh. Itu bank sampah Kang Pismannya. Nah mungkin Pak Camat, ini kan ada nih salah satu kecamatan juga yang memang kemarin kita wawancarai di Mandala Jati nih Pak. Untuk bank sampah sendiri memang mereka ada program yang namanya membayar PBB dari sampah gitu Pak. Nah untuk di Kecamatan Arca Manik sendiri apakah ada program serupa atau mungkin nanti rencananya akan ada program seperti itu gimana Pak? Ya, akhirnya kita dituntut dengan inovasi karena memang berbagai macam pengalaman, termasuk pengalaman Bulurah ini di Sukamiskin, karena bisa menyelesaikan persoalan sampah sampai dengan 80% sehingga memunculkan nilai tambah begitu ya. Nah kita juga akan mengarah ke situ. Nah memang beberapa kecamatan juga sudah melakukan itu, katakanlah pembayaran PBB dengan sampah dan lain-lain. Dan kita sedang rintis juga ke arah sana gitu. Yang jelas kan kebermanfaatan dari inovasi dari program siapapun, ya kenapa tidak, kalau memang bermanfaat bagi masyarakat kita replikasi saja begitu. Siap, Nah mungkin ini Pak pertanyaan khusus buat Pak Camat nih. Nah Pak Camat kan katanya dari menjadi camat di Arca Manik Juli lalu ya Pak ya, baru Juli lalu. Nah mungkin ini juga masyarakat, terutama masyarakat Arca Manik bertanya-tanya, mau dibawa kemana sih Pak Kecamatan Arca Manik? Ya sesuai dengan tagline-nya bahwa Arca Manik ini harus memiliki harapan, memiliki mimpi, memiliki visi menjadi Kecamatan Arca Manik yang unggul ya.
Ya kalau berbicara unggul, otomatis meliputi semua dimensi sosial kemasyarakatan begitu ya. Ya paling tidak kita mempunyai motivasi bahwa siapapun itu, ASN, non ASN yang bekerja di Arca Manik, termasuk juga di kelurahan itu harus memiliki motivasi unggul begitu, memberikan layanan terbaik kepada warga masyarakat gitu. Nah termasuk juga lembaga-lembaga yang menjadi mitra kita gitu ya, baik itu di masyarakat maupun di pemerintah. Kita kan juga ada Perkopimcam ya, ada kepolisian, ada TNI juga, termasuk juga ada puskesmas ya. Betul, Pak. Dan kelihatannya DNA-nya itu sudah unggul begitu ya. Tinggal bagaimana kita memelihara itu, sekaligus juga barangkali meningkatkan apa yang sudah menjadi prestasi menjadi lebih berprestasi lagi. Saya kira itu. Oke, jadi mungkin nanti kita juga bisa lihat perkembangan Kecamatan Arca Manik ke depannya seperti apa ya. Dan mungkin terakhir nih Pak, harapannya untuk Kota Bandung terutama khususnya untuk di Arca Manik sendiri. Ya, khusus untuk harapan ya, karena memang Arca Manik ini seperti yang tadi disampaikan hampir 60% wilayahnya itu adalah pemukiman. Ya otomatis kan ketika perubahan atau perkembangan suatu wilayah itu kan akan cepat begitu ya, apalagi di sektor pemukiman. Nah tentu di satu sisi juga karena pesatnya perkembangan suatu wilayah pemukiman ini justru memicu pertumbuhan sektor-sektor ekonomi penunjang begitu ya, seperti yang tadi disampaikan Bu Lurah, adanya perubahan fungsi rumah menjadi kafe, fungsi rumah jadi laundry, seperti di kawasan Arca Manik Endah, saya pikir itu sudah menjadi pusat kota begitu ya. Nah otomatis dengan perkembangan yang dinamis seperti itu pasti ada berpengaruh terhadap paling tidak ada salah satu sektor yang paling menonjol itu adalah kemacetan ya, karena ruas jalannya memang masih ruas jalan pemukiman begitu ya. Sementara kalau berbicara alur gitu ya, mobilitas lalu lintas yang cukup padat sehingga berdampak kepada kemacetan. Jadi persoalan kemacetan menjadi isu yang pertama kalau berbicara Arca Manik sekarang. Yang kedua di sektor pendidikan ya, karena kita juga masih dihadapkan kepada kendala terbatasnya fasilitas pendidikan yang ada di kita, terutama untuk level SMP ya, karena kita hanya memiliki satu SMP negeri ya, SMP 17 di Sukamiskin, selebihnya paling tidak ada 10 SMP swasta. Nah termasuk juga di level SMA ya, di level SMA justru kita tidak punya ya SMA negeri yang selama ini juga mengakses di SMA 24 di 23 paling ya di Antapani dan di Mandala Jati begitu ya. Sementara untuk Arca Maniknya sendiri kan belum punya. Kalaupun toh ada 8 atau 9 SMA itu semuanya swasta. Nah harapannya tentu bagaimana kita memohon kepada pemerintah kota sekiranya isu-isu yang menjadi utama terutama di Kecamatan Arca Manik mengenai kemacetan dan sarana prasarana penunjang pendidikan ini bisa direalisasikan dengan segera, karena ini tentu merupakan kebutuhan yang urgen di masyarakat Kecamatan Arca Manik. Begitu Teh Adel. Oke, siap. Semoga ini juga bisa menjadi informasi untuk tidak hanya untuk masyarakat tapi juga untuk pemangku kebijakan yang lainnya ya Pak ya. Oke. Hatur nuhun atuh Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Ibu. Mungkin nanti abis ini juga kita akan main-main ke Kelurahan Sukamiskin. Iya, siap. Hatur nuhun. Jazakallah. Ya, siap. Pak RW juga nanti biar ada. Ya. Siap. Nah, wargi Bandung itu tadi perbincangan Teh Adel sama Pak Camat dan juga Bu Lurah. Seru banget di Kecamatan Arca Manik. Jadi nggak hanya juga mengurusi tentang COVID-19 ataupun penanganan yang lainnya, tapi juga memang akselerasi ekonomi di Kecamatan Arca Manik ini masih didukung dan juga didahulukan seperti itu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga informasi yang bermanfaat bagi wargi Bandung sekalian. Sekian Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.